Al-Quran dan Sains jelaskan fakta-fakta Laut Mati dan Laut Merah. Al-Quran menceritakan peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah pada beberapa surah Al-Quran. Salah satunya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Surah Al-Baqarah ayat 50. Samudra dalam perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lajnah Fatasihah Mushaf Al-Quran. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjelaskan mengenai Laut Mati dan Laut Merah. Laut Merah dan Laut Mati merupakan badan air yang terletak di Timur Tengah, sehingga banyak disebut dalam kitab suci karena berdekatan dengan daerah tempat para nabi dan rasul berada. Laut Merah banyak diceritakan secara tidak langsung, baik dalam Al-Quran maupun kitab-kitab suci terdahulu. Misalnya, ketika Nabi Musa membelah laut untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun, peristiwa tersebut terjadi di Laut Merah. Dinamakan Laut Merah karena pada waktu-waktu tertentu, air laut di sekitar permukaannya berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan bakteri ganggang Trichodesmium erythraeum. Secara fisik, Laut Merah memiliki kekhususan karena terletak di tengah-tengah daerah yang sangat kering, gurun dan semi gurun. Alasan terkuat mengapa terumbu karang berkembang di Laut Merah adalah sirkulasi air yang baik sampai dengan kedalamannya. Masa air Laut Merah mengalami pertukaran dengan laut luas di Laut Arab dan kemudian Samudra Hindia melalui Teluk Aden. Sirkulasi ini mengurangi pengaruhnya tingginya salinitas di utara dan tingginya suhu di selatan yang disebabkan oleh evaporasi. Iklim Laut Merah adalah hasil dari dua musim angin yang berbeda, yaitu angin timur laut dan angin barat daya. Musim ini terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara permukaan dan daratan laut. Suhu permukaan yang sangat tinggi membuat laut ini merupakan salah satu laut terpanas di muka bumi. Suhu rata-rata permukaan air Laut Merah pada musim panas adalah sekira 26 derajat Celcius di utara dan sekira 31 derajat Celcius di selatan, dengan hanya bervariasi sebesar 2 derajat Celcius di musim dingin. Suhu rata-rata total adalah 22 derajat Celcius dan suhu permukaan harian bervarian antara 21 hingga 25 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata di sekitar Laut Merah sangat rendah, hanya sekitar 60 mm per tahunnya. Presipitasi umumnya jatuh dalam waktu pendek, seringkali dibarengi dalam badai petir atau badai debu. Laut Merah merupakan salah satu laut yang kegaramannya tertinggi di dunia, berkisar 30% di bagian selatan dan 41% di utara, dengan rata-rata sekitar 40%. Bandingkan dengan rata-rata salinitas air laut dunia yang hanya 35%. Sementara itu, nama Laut Mati muncul akibat sulitnya menjumpai kehidupan di laut ini karena tingkat kegaraman yang ekstrim tinggi, atau bisa juga karena tempat ini, Sodom dan Gomorrah, dipercaya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut Mati sebenarnya merupakan laut tertutup di tengah daratan, sehingga lebih cocok dinamakan danau. Secara geologi, laut ini terletak pada sebuah sesar yang memanjang arah utara selatan. Secara topografi, Laut Mati berada pada elevasi di bawah muka air laut rata-rata. Selain itu, air Laut Mati terdiri dari dua lapis yang berbeda dalam hal suhu, kerapatan jenis, umur, dan kegaraman. Di permukaan sampai dengan kedalaman 35 meter. Air memiliki kegaraman sekitar 10 kali lipat kegaraman rata-rata air laut, antara 300 hingga 400%. Sedangkan suhu air di bagian permukaan berubah-ubah, antara 19 sampai 30 derajat Celcius.
Di bawahnya, lapisan air memiliki suhu yang tetap, lebih kurang 22 derajat Celcius dengan kandungan garam NaCl yang sangat jenuh dan menyebabkan garam mengendap ke dasar laut.